Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Bunda Nurul, terus Mas Doni, terus teman-teman juga semuanya, selamat datang di Komunitalk minggu ini, yang dimana Komunitalk ini minggu ini berbeda, gak kayak seperti biasanya nih. Jadi yang biasanya kita tentang materi, tentang jualan dan sebagainya, tapi sekarang kita mau sharing session bersama mitra kita. Nah, boleh dong nih Mas Dun. Eh, Siapa nih sekarang bintang tamu kita nih? Oke, siap. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Dika buat sambutannya atau awal greetingnya. Saya buka aja kali ya, Mas Dika ya. Oh ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda Nurul, Mas Dika. Ini ada Pak Amin, Bunda Isma, Bunda Marianti, Bunda Suciati Ningsih, Bunda Firda nih yang selalu hadir juga nih. Yang semuanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan eh, atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk join di agenda Community Talk malam hari ini. Nah, betul tadi kata Mas Dika eh, untuk Community Talk malam ini kita sedikit berbeda karena kita akan lebih bincang-bincang santai atau sharing session bersama Bunda Nurul Istiqomah Zain. Nah, mungkin di sini sebelum nanti saya Bunda Nurul yang handover, eh, saya mau sedikit infoin siapa sih Bunda Nurul itu. Nah, jadi teman-teman, Bunda Nurul itu sama nih kayak teman-teman semua. Jadi mitra toko rame yang sudah membersamai dari awal ya Bunda Nurul ya. Iya tuh. Nah, dari nanti kita bakal tahu gimana ceritanya Bunda Nurul dari level bawah sehingga bisa sekarang jadi level distributor dan Bunda Nurul juga biasa ngisi webinar-webinar nih teman-teman. Nah, makanya kita undang gitu. Nah, oke. Sebelum nanti mulai, seperti biasa nih Mas Dika, saya mau cek ombak dulu teman-teman yang hadir malam hari ini. Takutnya nih ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Soalnya kan kita kan mitra kita kan yang di luar negeri aja ada tiga ya. Ada yang dari Singapura, Malaysia, sama Taiwan ya. Nah, ini saya mau cek ombak seperti biasa dong. Ini cek ombak untuk domisilinya dong. Boleh dong di kolom chat dari mana aja nih domisilinya. Kita pengen tahu. Malang, Tangerang, Karawaci. Wah, siapa nih? Deket rumah saya nih kalau Karawaci. Oh, Kahana. Oke, ini Bunda Yuni Semarang. Bapak Muhammad Rait Malang. Bunda Dede Ngaisah Kebumen. Kahana Tangerang. Bunda Rofi Temanggung. Bu Ika Sukoharjo. Bunda Nurul Fadilah Mojokerto, Bu Naning Ponorogo, Kediri. Wah, lumayan nih. Dari Jawa Timur banyak nih. Malang. Oh, kemarin saya dari Malang nih pelatihan sama Coach Fahmi. Mantap Lamongan, Bunda Yuli, Bunda Mega Bali. Oh, Bali. Bunda Mega di Bali sekarang beda berapa jam nih? Kalau Malang kan cuman beda setengah jam ya kalau nggak salah ya. Oh, nih dari Taiwan bener hadir Bunda Osi nih. Masya Allah. Dari Taiwan hadir. Bunda Warisah dari Bandung, Bunda Berarti Palembang, Kak Ica Karawaci, wah banyak orang Karawaci juga nih. Bunda Suci, Ciamis, Bunda Rofi Temanggung, Bunda Tian Lampung. Oke, Masya Allah. Ini tadi Pak Dedi, Tangerang Utara. Siapa? Ini tadi yang dari Taiwan, siapa? Bunda El Rossi ya. Aduh, Masya Allah. Ini Bunda Osi selalu ikut terus nih Mas Dika nih untuk agenda-agenda Community Talk. Mudah-mudahan nanti di Community Talk malam ini bisa dapat hadiah kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan.
Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Insya Allah untuk agenda Community Talk malam ini kita akan lebih santai aja. Nah, nanti selain kita tim Toko Rame sharing atau Bunda Nurul sharing kepada teman-teman pada kita, nanti teman-teman juga boleh ngasih feedback atau ngasih ya sekedar mau cerita, mau sharing atau mau tanya sekalipun ke kami Toko Rame dan ke Bunda Nurul itu dipersilahkan. Oke, mungkin tadi sedikit mengenai apa greeting dari saya. Kita langsung mulai aja untuk agenda Community Talk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, selamat datang buat teman-teman, Bunda dan Ibu atau Kakak yang sudah hadir di agenda Community Talk malam ini. Nah, jadi yang tadi saya bilang dan Mas Dika bilang, malam ini itu kita lebih santai dan lebih rileks untuk agendanya karena lebih ke sharing session. Nah, sebelum eh, apa namanya sebelum lebih jauh, saya persilahkan untuk Bunda Nurul untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Bunda Nurul. Halo, Assalamualaikum semuanya, Mas Doni, teman-teman. Suara saya kedengaran nggak, Mas? Aman, jelas banget. Oke, ini soalnya lagi tadi nyari earphone atau headset nggak nemu, jadi ini langsung dari HP. Nggak masalah ya? Oke ya? Nggak masalah, jelas kok, jelas. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya malam ini untuk ngobrol bareng. Kita ngobrol kan, Kak Doni? Iya, kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau nanya dan ngobrol ya kita sautin aja nih Bunda nih. Oke, oke, oke. Ini apa dulu nih, Nah, perkenalan waktu gimana? ya, ini dulu saya mau nanya kabar dulu sih. Nih Bunda Oke, Nurul gimana boleh. kabarnya nih? Karena setahu saya kan katanya kan suka ngisi-ngisi juga kan agenda-agenda webinar dan kalau salah koreksi ya covered selling ya kalau nggak salah ya. Betul, 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 betul. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. Nah, yaitu apa sih namanya Bunda Nurul bolehlah ceritain Bunda Nurul ini siapa, terus apa namanya domisilinya di mana, kesibukannya apa saat ini, monggo silakan. Mungkin teman-teman juga ada yang mau kenalan kan, gitu. Iya, kayaknya banyak yang Silakan. belum kenal sih. Oh gitu, ya ini jadi momen kenalan nih, alhamdulillah nih kalau begitu. Boleh Bunda Nurul diperkenalkan nih. Oke, baiklah kita kenalan singkat ya. Katanya kan kalau nggak kenal maka ta'aruf gitu. Tak kenal maka ta'aruf. Betul. Halo teman-teman, saya Rustika Zen. Saya domisilinya di Lamongan. Ini kayaknya tadi nggak ada yang dari Lamongan deh. Lamongan itu di Jawa Timur, Kak Doni, kalau nggak tahu ya. Karena kota kecil ya. Hmm, Itu jadi saya tinggal di oke. Lamongan, terus saya ibu dari dua anak, cowok cewek. Kesibukan saya sehari-hari ya standar lah ya, ibu rumah tangga, terus menjalankan bisnis online, ngajar juga. Saya kebetulan ngajar di dua lembaga formal. Terus kalau yang non formal online juga ya, ngajar onlinenya ya cover selling, terus ngisi apa namanya ya sharing-sharing biasanya dimintain teman-teman untuk sharing-sharing gitu, ngisi ngisi ke grup-grup mereka gitu, keliling lah gitu ya. Terus apalagi ya, standar sih saya mah ibu rumah tangga biasa Kak Doni, nothing special gitu. Oh, nothing special tapi punya 20 tim agen dan 90 reseller. Nah, nanti ini kita bahas pelan-pelan lah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke gitu. Oh, berarti ini Bunda Nurul nih dari Lamongan nih ya? Betul, saya sekarang stay di Oh, Lamongan. oh. Ya Berarti itulah untuk kesibukannya. sehari-hari nih, sorry Bunda Nurul, saya juga kan baru baru kenal ya, kita baru kenal sekarang ya. Iya, Sebelumnya betul, kan iya. Bunda Nurul biasa komunikasinya dengan Mbak Rizka sama Mbak Putri ya biasanya ya, sebelum-sebelumnya pernah kan. Nah, eh berarti saat ini memang full ibu rumah tangga dan memang menjadi mitra seller toko rame aja nih. Atau Ya, sebelumnya sempat kerja di bank kah atau gimana? Soalnya ada nih Mbak Hera orang Solo. Nah, tadinya kerja di bank, resign langsung fokus di toko rame. Kalau Bunda Nurul gimana nih? Atau memang sudah
full time mommy gitu kan di rumah atau sebelumnya kerja juga? Oke, kalau ditanya sebelumnya kerja, enggak sih, enggak kerja. Karena memang ini saya cerita flashback Kak Doni ya. Jadi saya kan dulu kuliahnya itu S1, S2 kan ambil pendidikan. Jadi emang arahnya itu jadi guru gitu kan. Nah, semenjak saya masih kuliah dari S1 pun saya tuh sudah punya apa ya kayak belief gitu ya. Kayak belief bahwa kalau nanti misalnya saya harus terjun ngajar aktif yang benar-benar full ngajar, saya harus punya bisnis gitu. Jadi saya pengennya kalau ngajar insya Allah murni untuk ya mengamalkan sedikit ilmu yang saya miliki gitu tanpa harus apa ya mengharapkan imbalan atau gaji gitulah ya, mohon maaf ya. Gitu. Hmm. Jadi saya pengennya dari dulu emang sudah punya gambaran kalau misalnya saya ngajar ya saya harus punya bisnis, saya harus bisa mendapatkan uang dari eh, bidang yang lain gitu ya, bukan dari tempat saya ngajar gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah saya ngajarnya di Madrasah Aliyah Negeri setingkat SMA, sama yang kedua satu lagi lembaganya tuh lembaga madrasah diniyah gitu ya, ngaji TPQ kayak gitu. Jadi pagi sampai siang saya ngajar di sekolah formal, terus jam 2 sampai jam 4 saya ada di TPQ gitu. Oh, Masya Allah. Itu Oh, berarti sih. Bunda Nurul nggak ngajar ya? Alhamdulillah iya. Dan itu Oh, gitu. baru 2 tahun terakhir pas banget momennya sama saya gabung sama Toko Rame gitu. Jadi kayak Oh, gitu. eh, ya, itu salah satu momen apa ya? Ya mungkin mungkin karena memang dari awal saya punya ini ya, punya ya itu tadi punya belief, punya keyakinan bahwa kalau saya ngaji punya pemasukan yang lain nih gitu. Dan alhamdulillah waktu itu memang salah satunya dari toko rame gitu. Oke, oke, Masya Allah. Nah, eh sebentar. Oh, ini saya error ya. Nah, pengen tahu nih dong Bunda Nurul. Tadi kan Bunda Nurul ya ngajar juga, terus percaya pengen, pokoknya selain ngajar pengen punya penghasilan di luar ngajar inilah ya. Terus akhirnya join toko rame lah gitu kan. Nah, pengen tahu dong awalnya gimana nih tahu toko rame dari siapa? Terus kayak pasti kan saya sendiri kan orang termasuk orang lapangan ya, yang dimana saya pun apa namanya sering bekerja sama dengan mitra-mitra baru. Ketika kita ajak kerjasama kan mereka kayak apaan sih toko rame gitu kan. Nah, Bunda Nurul sendiri awalnya gimana nih tahu toko rame itu dari siapa? Terus pada akhirnya oh iya deh mau mau nyoba toko rame itu gimana ceritanya? Oke, ini kita flashback lagi ya. Flashback. Sama banget sama kayak yang Kak Doni sampaikan tadi kayak orang dulu waktu awal kita mengenalkan toko rame itu apaan sih gitu kan? Masih masih belum familiar gitu. Ada aplikasi yang di sana itu kita bisa menjual banyak produk tanpa kita harus eh, input produk kita ke sana gitu. Kalau kalau dulu awal-awal saya kenal toko rame itu, saya dulu kan awalnya daftarnya tuh sebagai agen Kak Doni. Jadi nggak langsung distributor kan. Hmm, Saya dulu oke. itu daftarnya ke Mbak Baik Yulianti. Halo Mbak Baik, kalau sedang menyimak. Oh kayaknya Mbak Baik sekarang nggak hadir karena beliau sedang isi kelas cover selling malam ini. Masya Allah. Sebenarnya sama saya juga Kak Doni, cuman saya izin dulu, Mbak Baik saya izin malam ini saya ke toko rame dulu gitu. Karena kebetulan kita buka kelas bareng gitu ya, kayak kelas collab collab sama teman-teman LTCS yang lain gitu. Oh, oke, Masya Allah. Iya, Terus oke terus kita terus. kembali ke cerita. Hmm. Oke, jadi itu sekitar tahun berapa ya? 2020 akhir ya Kak Dodi kalau nggak salah. Sebelum sebelum launching. Kayak masih soft launching tuh kayak Desember 2020 bukan ya? Atau awal Ya 2000 toko awal ya kan? 2020 toko rame. Awal. Oke, Hmm. jadi pas awal itu saya kenalnya dari Mbak Baik. Saya ngomong sama Mbak Baik mau dong saya daftar reseller gitu kan. Terus kata Mbak Baik, Mbak Nurul mah jangan daftar reseller, daftarnya langsung agen karena sudah punya tim gitu kan. Oh oke gitu. Dan padahal waktu itu belum ngerti sama sekali nih apaan sih toko rame gitu. Cuman waktu itu yang bikin tertarik itu karena sesuatu yang baru gitu loh. Kalau selama ini kan saya jualan online, itu ya kita apa namanya? Kadang nyetok barangnya juga. Terus kita mesti berhubungan dengan adminnya atau apa namanya? Cek stok kayak gitu-gitulah ya.
Sedangkan kalau di toko Hmm. rame ini waktu itu yang dipromosikan adalah semuanya tuh banyak dihandle oleh sistem gitu kan. Jadi kita mau cek stok tinggal buka aplikasi, kita mau transaksi apapun ya tinggal buka aplikasi gitu tanpa harus berhubungan dengan manusia gitu ya. Which is kalau biasanya kalau berhubungan dengan manusia itu kan kadang ada slow responnya, ada Betul. jam buka tutupnya gitu kan. Nah, ini menurut saya menarik gitu loh. Oke deh waktu itu nyoba dan pertama kali saya apa ya istilahnya kayak mengenalkan toko Rami ke teman-teman, otomatis kan teman-teman terdekat nih. Saya tuh cuma Hmm. ngomong intinya eh, saya juga belum tahu nih toko Rami ini seperti apa gitu. Jadi karena emang Hmm. saya juga belum ngerti kan. Waktu awal-awal itu saya inget banget belum ada produknya kan. Masih template-nya tuh masih kayak kira-kira seperti ini gambarannya gitu. Iya, 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 betul, betul, Jadi betul. belum ada produknya, betul kan? Terus kemudian saya mengenalkan ke teman-teman dekat ya, ya sesuai yang saya tahu gitu ya. Saya juga nggak mau sok tahu juga kan ya. Saya taunya aplikasi ini yang dijelaskan oleh Mbak Baik seperti ini gitu. Jadi saya jelaskan begitu juga ke calon reseller saya gitu. Nah, sampai kemudian mulailah muncul produknya. Waktu itu ada dua kalau nggak salah dress ya. Ada Ya. Hana sama Yumna atau apa ya. Pokoknya awal-awal banget lah. Ada dua produk aja gitu isinya. Itu juga menjadi tantangan lagi gitu ya. Dibilang nggak pede karena produknya cuma dua, tapi di sisi lain saya mikirnya, oh berarti ada progres nih, sudah ada produknya. Nah ya itu kalah sama kanan. Nah itu dia, sorry ya. Nah itu dia produknya. Jadi sekitar itulah ada Hana juga kalau nggak salah ya. Nah jadi dari situ mulai mulai muncul rasa percaya juga gitu. Oh ternyata ada kok produknya gitu, bukan gaib gitu. Kemudian udah tuh udah gabung dan makin ke sini produknya udah makin banyak banget. Varian produknya juga nggak cuman fashion cewek gitu ya, nggak cuman gamis dan lain-lain, tapi sudah ada baju-baju yang casual, terus ada apa namanya produk-produk herbal, ada sendal, sepatu yang footwear gitu ya. Itu udah ini teman-teman yang mengikuti perjalanan toko Rame dari awal banget pasti tahu banget deh. Kayak wah gitu loh. Maksudnya udah nyampe sini loh kita gitu loh. Karena dulu berawal dari dua produk itu sampai sekarang udah ratusan. Itu menurut saya keren gitu. Dan sejauh ini saya merasa toko Rame ini masih menjadi satu-satunya apa ya? em, Apa Platform. sih kayak partner ya partner yang sangat bukan memanjakan ya, sangat memudahkan para Memudahkan. mitra gitu. Ya, Hmm. karena nggak cuma dari sistemnya Kak Doni, saya ngerasa kayak tim toko rame tuh gercep gitu. Kita komplain hampir pasti langsung ditanggepin gitu. Dulu masalah pengiriman yang lambat karena pakai agregator atau apalah itu dulu ya. Itu kan langsung Hmm. penanganannya ada, kemudian ada evaluasi gitu. Atau misalnya tim saya ada produk yang kurang sesuai dengan katalog, langsung diganti dan ongkirnya pun diganti. Itu menurut saya Betul. service yang harus dipertahankan gitu karena mungkin eh, brand-brand besar yang lain atau produk-produk besar yang lain kadang nggak nggak apa namanya nggak terlalu aware sama masalah sepele-sepele kayak gitu tapi di toko rame saya ngerasanya banyak supportnya lah gitu manusiawi banget gitu loh kayak gitu itu sih sampai sekarang kemudian saya mendaftarkan diri sebagai distributor toko rame itu sekitar 2021 akhir apa ya? Atau awal 2020, 2021 akhir insya Allah. Atau awal ya, saya juga lupa. Saya juga lupa. Oh, tapi udah Saya lama lupa dong Bun kalau awal. misalkan dari 2021 mah. Sekarang aja udah 2023 nih. Berarti udah ada hampir Iya, setahun nih jadi berarti distributor ya. 2021 ya, insya Allah. Karena kan salah Hmm. satu dulu saya kalau misalnya mau upgrade ke distributor. Kalau saya kan kebetulan ada di jaringan tim Shopee ya sama Bank Jenderal dan lain-lain. Jadi ada salah satu kualifikasi yang harus saya lewati gitu kan, yaitu Hmm. jadi LTCS gitu kan. Nah, saya daftar LTCS itu full pure komisi dari Komisi Toko Rame. Jadi saya Masya nabung Allah.
full bener-bener full dari Komisi Toko Rame gitu. Jadi alhamdulillah banget ini kayak menjadi apa ya? Karena menjadi LTCS itu kan kayak investasi jangka panjang ya. Saya bisa mengajar teman-teman cover selling gitu. Itu salah satunya full komisinya tuh dari Toko Rame. Jadi insya Allah semoga menjadi barokah lah gitu ya buat saya pribadi dan teman-teman yang lain gitu. Amin, Dan amin, banyak amin. sebenarnya Kak Doni saya menyisihkan komisi Toko Rame untuk keperluan keperluan saya tuh lumayan lah gitu ya. Eh, Oke, ada lah oke. gitu loh wujudnya tuh ada. Kayak beli laptop, bisa beli laptop, terus sempat bayar wisuda S2 juga kemarin. Oh, Alhamdulillah dari lah. komisi tuh ya? Iya, full dari komisi. Masya, Masya Allah. Terus untuk perjalanan Oke, ikut oke. kelas juga, ya saya kan memang seneng ikut kelas offline juga gitu kan, dan itu kan lumayan juga ya, ada biayanya, terus transportnya ke Bandung, ke Jogja, ke Malang gitu. Alhamdulillah supported by Komisi Toko Rame. Komisi, Walaupun mungkin Masya ada Allah. tapi banyak gitu, banyak dari Komisi Toko Rame. Masya Allah. Alhamdulillah, Oke, oke. alhamdulillah. Nah, eh tadi Bunda Nurul berarti kan memang sudah lama ya join dengan Toko Rame. Apa namanya? Ya inilah kenal Toko Rame terus pada akhirnya mau join Toko Rame sampai saat ini. Terus ini kan saya dapat info dari Ordal, orang dalam. Padahal mah dari Bunda Nurul Apa sendiri ya. tuh? Itu kan eh kan sampai saat ini sudah punya 20 tim agent sama 90 reseller. Nah, itu gimana ceritanya bisa punya sebanyak itu, Bun? Maksud saya gini, Ah, gimana caranya atau tips dan triksnya untuk ayo join toko rame dong gitu, yang dimana ngajak orang gitu untuk bisa join toko rame, apalagi terus masuk ke jaringan kita. Nah, mungkin di sini nanti kalau misalkan ada ilmu barunya, nanti teman-teman bisa praktekin juga gitu. Nah, saya sih penasaran, sumpah, wah banyak juga ya kata saya, 20 agent, 90 reseller gitu kan. Nah, itu gimana bisa mendapatkan tim sebanyak itu gitu? Adakah tips atau trik khususnya, atau ya emang Bunda Nurul mah ya saya mau begini ngajak, atau ya gimana gitu? Pengen tahu dong. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk 20 agen sama 90 reseller itu masih sedikit Kak Doni, menurut Waduh, saya ya. masih sedikit. Benar, beneran. Kalau kalau apa namanya nanti deh next time Kak Doni bisa undang distributor-distributor lain yang lebih keren gitu ya. Nanti Oke, pasti akan oke. semakin wah gitu. Oke, jadi kalau dari mana dan gimana caranya? Kalau saya pribadi sih ya sebenarnya tips dan triknya mungkin sama kali ya sama yang lain gitu kayak yang ngiklan terus membina tim gitu. Dua itu sih kalau menurut saya kuncinya ngiklan dan membina tim. Cuman ngiklan dan membina tim ini akan berbeda setiap orang gitu kan Doni. Jadi mungkin ada orang yang ngiklannya tuh kayak join toko Rame yuk, benefit begini 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 gitu. Tapi ada orang yang pakai cara yang lain gitu. Kalau misalnya saya kan pakai covert gitu. Jadi saya hampir nggak pernah kayak mengajak orang atau memerintah orang untuk bergabung dengan tim saya gitu. Karena kalau di covert selling kita mempelajari gimana caranya kita apa namanya membuat orang menarik gitu, membuat orang tuh menarik, membuat orang itu tertarik ikut ke kita gitu, ikut tim kita gitu. Caranya ya banyak gitu. Nanti bisa dipelajari di covert selling. Kalau yang kedua ya membina itu ya banyak sih kita bisa ngobrol sama tim, kita kasih apa ya sharing-sharing tipis-tipis lah ke tim gitu. Jadi nggak harus melulu kita ngomongin jualan di grup, nggak juga. Kadang sekedar masak apa hari ini atau ngobrolin nggak penting lah, kayak misalnya apa ya yang lagi rame, yang lagi happening sekarang apa ya, kayak gitu-gitu itu ngobrol ke tim kayak gitu sih. Lebih ke apa ya mendekatkan diri gitu, bonding sama timnya gitu. Jadi kalau tips khusus saya rasa nggak ada sih, ya itu aja ngiklan, rajin iklan dan membina tim. Dan balik lagi, yang namanya tips, trik atau apapun itu sebenarnya nggak akan ada hasilnya kalau misalnya nggak dilakukan gitu kan, dan terus dievaluasi gitu ya. Nah, kuncinya di situ karena mungkin tipsnya sama, caranya sama, ngiklannya sama, membina timnya sama, tapi setiap orang itu pasti akan punya perjalanan yang berbeda-beda gitu kan. Ada punya
apa ya, kayak kendala yang macam-macam di timnya. Ada yang mungkin timnya rewel lah, ada yang mungkin timnya itu baperan lah, ada yang timnya apalah. Nah, itu akan menimbulkan konflik-konflik atau menimbulkan apa ya, naik turunnya yang berbeda-beda gitu, walaupun caranya sama gitu. Jadi balik lagi konsisten gitu ya, konsisten melakukan iklan, membina tim gitu. Dan Oke, husnudon. husnuzon. Oke. Nah, tadi Iya, selalu nying husnudon. eh, nyinggung-nyinggung mengenai apa namanya eh, cara beriklan nih. Kayaknya Bunda Nurul juga sudah paham atau punya ilmunya mengenai gimana cara beriklan di sosial media nih. Nah, kira-kira dari Oke. Bunda Nurul sendiri, em, seberapa pentingkah beriklan di sosial media gitu, dan eh, impact-nya buat kita itu seberapa besar gitu, yang selama ini Bunda Nurul sendiri yang rasain gitu, dan apa namanya, apakah hanya di media sosial aja kah, atau misalkan kita perlu juga apa namanya, ya secara langsung beriklannya tuh, maksudnya eh, pakai sistem endorse atau gimana. Nama saya juga nggak tahu nih gimana nih kalau sistem beriklannya Bunda Nurul tuh seperti apa gitu. Kalau untuk iklan, saya lebih aktifnya di media sosial, Kak Doni. Jadi memanfaatkan Facebook yang lebih lebih Facebook. apa namanya? Lebih aktif di Facebook sih. Saya anak Facebook gitu, emak-emak FB gitu. Kalau Hmm. kalau IG nggak terlalu ya, mungkin beberapa beberapa kali aja postingan atau story, tapi belum yang kayak ditekuni banget gitu. Kalau untuk iklan sendiri, em, sebenarnya teman-teman kayaknya sudah banyak juga sih yang belajar cover selling ya. Cuman kadang ada yang konsisten dan ada yang enggak. Karena memang saya kan selama ini pakainya ya cover selling itu ya. Gimana caranya kita jualan tapi enggak menawarkan produk kita gitu kan. Kalau kita ngomongin toko rame kan sebenarnya sama aja. Kita juga jualan toko rame gitu kan. Jualan walaupun mungkin enggak cuma enggak produknya langsung ya, tapi kita jualan jasanya gitu, jasa reseller, jasa Ya. agen gitu kan. Saya pakai cover selling gitu. Seberapa efektif sejauh ini saya malah mungkin sekitar 90% tim saya dapatkan dari media sosial. Kalau ngobrol langsung ada nggak ya? Ada mungkin satu dua kali ya yang kayak ketemu langsung terus ngobrol pengen dong gabung oke kayak gitu-gitu itu mungkin ada satu dua sih. Tapi kalau mostly kebanyakan ya dari media sosial Oh, oke. gitu. Jadi Berarti menurut sorry, saya media sosial efektif. berik Oke? beriklan di Facebooknya Facebook Ads gitu, Enggak. atau Bukan. Facebook eh, pribadi. oh, oke, oke. Ya, jadi Nah, Facebook eh, pribadi. hmm. Nah, Itu kerennya cover selling Kak Doni. oh, oke. Jadi, Oke, oke. Karena ya jujur, kalau saya pribadi kan ke- beriklan di Facebook yang saya tahu gitu, sebagai orang umum gitu kan. Oh, mm, berarti Facebook Ads kali ya, ngiklan di Facebook ya. Ternyata bukan seperti itu ya, Bunda ya. enggak. Jadi eh, kalau cover selling itu kan iklannya dalam tanda kutip ya. Jadi kita Hmm. nggak literally gabung ke sini, segera inbox kayak enggak kayak gitu kan. Itu kayak udah itu saya menggunakan kalimat itu mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Waktu saya Waduh, awal-awal Masya jualan Allah. online di Facebook kali ya. Kalau sekarang mah udah enggak pakai kayak gitu. Jadi lebih ke cerita aja, storytelling gitu. Jadi kayak oh, alhamdulillah nih hari ini dapat komisi sekian dari toko rame. Kayak gitu. Jadi orang kan pada kepo tuh, apa sih toko rame? Apaan sih dapat komisi-komisi? Emang itu apaan sih? Kayak gitu-gitu. Nah, itu rasa ketertarikan atau rasa penasaran orang itu yang apa namanya bisa kita manfaatkan gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi nggak yang pakai FB Ads atau apa. Saya mah cari yang gratisan kan. Oke, Masya Allah. Wah, nih teman-teman, berarti Bunda Nurul mah ilmu ilmu ngiklan di Facebooknya udah jago banget nih. Ntar nih di save Baru nih nomor, aja. di di save nih nomornya Bunda Nurul, kalau nggak apa akun IG-nya atau akun Facebooknya. Akun Facebooknya apa namanya? Sama, Nurul Istiqomah Sama-sama. Zain. Oke, nah itu Sama cap IG, cap TikTok semuanya sama.
coba nanti setelah dari sini saya mau kepoin Facebooknya Bunda Nurul, pengen tahu juga Oke. oh cover selling tuh seperti ini gitu. Oh, cara beriklannya Bunda Nurul tuh seperti ini. Oke, oke, siap. Nah, terus oke, intinya gini. eh Bunda Nurul sendiri berarti punya kelas mengenai cover selling ya? Betul, karena semua Hmm, semua LTCS. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih belum paham ya apa sih LTCS gitu. Jadi LTCS itu adalah License Trainer of Covered Selling. Jadi ibaratnya hmm, orang yang bisa mengajar resmi gitu lah, pengajar resmi covered selling yang udah punya lisensi dari beliau mentor kita Bang Jenderal gitu. Jadi kita teman-temannya LTCS ini em, bisa mengajarkan covered selling gitu. Jadi semuanya ya oke, punya oke. kelas, punya alumni gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen join, pengen tahu apa namanya, ikut ke kelas LTCS-nya Bunda Nurul, gimana nih caranya? Nggak usah ikut Kak Doni, nanti pada pinter. Mungkin teman-teman di sini kan ada juga yang pengen kayak Bunda Nurul apa Iya. namanya, bisa bisa punya tim 20 agent, 90 reseller sampai bisa punya komisi buat dipakai jalan-jalan ke Jogja gitu. Gimana nih? Atau nanti ada ini sesi khusus kita buatkan mengenai perselling? Wes, mantap. Eh, kalau misalnya mau ikut kelas, bisa menghubungi saya atau nanti ada sih. Hmm. Saya kan biasanya pakai admin Kak Doni. Jadi saya menjalankan bisnis Oh, oke. online pakai admin online juga gitu. Jadi online-nya semuanya by online lah Hmm, gitu. oke, oke. Itu Nah, nanti ini kalau nanti kalau ikut counseling pada kalau pinter ya. teman-teman kalau teman-teman yang pengen diajarin cover selling sama Bunda Nurul gimana nih? Berarti ngubungin langsung ke FB-nya Bunda Nurul aja ya? Atau gimana Boleh, boleh, nih? boleh, boleh. Nah, tuh. Nama FB-nya sama kayak nama akunnya nih yang sekarang nih, Iya, Nurul sama-sama Istiqomah kayak Zen. gitu. Nah, teman-teman langsung kepoin di sana aja gitu. Nah, oke. Saya juga sebenarnya pengen tahu sih Itu ilmu cover gaib. selling itu. Iya sih ya. Oke. Nah, bener Nurul. Terus saya pengen tahu dong Mm-mm. apa namanya? Selama ini nih suka dukanya menjadi mitra seller toko rame apa sih? Ini nggak apa. Maksud saya disampaikan aja misalkan toko rame ternyata ini produknya kurang bagus ini nggak apa ini buat saya pribadi jadi Ya. perbaikan juga. Terus misalkan Mm-mm. nanti buat teman-teman juga apa namanya nanti bisa siapa tahu terpicu juga nih oh yaudah saya berani deh ngomong toko rame ternyata kurang ini. Nah, dari Oh Bunda ya. Nurul dulu nih, selama selama menjadi mitra seller toko rame nih, suka dukanya apa sih nih? Lebih ke duka deh. Kalau sukanya mah kayaknya saya udah tahu. Udah sekarang udah punya tim banyak, udah punya Wah, komisi yang bisa dipakai jalan-jalan. Nah, lebih ke dukanya nih dapat apa sih? rewardnya lumayan dari toko rame Kak Doni. Iya benar-benar ya. Bunda Nurul udah Saya pernah udah dapat pernah reward apa? betul. Reward dari kita? Pernah pulsa, terus kaos, 2 kali tumbler, setrika, blender. Oh, stiker blender Masya Allah. Yang Oke, pas setrika oke. sama blender itu pas banget lagi butuh gitu. Pas rusak Hmm. blendernya, terus dapat tuker walaupun datangnya emang lama kan, lama banget tuh. Nah ini salah Hmm. satu dukanya kali ya. Oh gitu. Oke, oke, siap. Oh, Poin pengiriman kurang lama ya. gitu ya. Enggak, Oke, tapi ini khusus siap. yang tuker poin ya. Karena waktu itu, Hmm. tapi kalau untuk paket sih ya standar lah. Maksudnya kayak normal aja gitu. Ada masanya memang kadang lambat, ada masanya cepet gitu kan. Tapi kalau untuk yang klaim voucher, emang biasanya lama, bisa sampai sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Seingat Hmm. saya. Itu Hmm. jadi itu yang pernah saya dapat dari tuker tuker reward itu sih. Itu salah satu Hmm. suka suka plus sedikit duka gitu ya. Hmm. Iya. Kalau duka Apalagi nih nggak apa-apa nih Bunda Nur keluarin aja unek-uneknya kita. gitu ya. Toko rame ini kurang ini. Saya pengen tahu juga gitu biar oh oke siap kita perbaiki lebih baik lagi gitu kan. Oke, kayaknya Apa udah nih? pernah sih ya, udah pernah sih. Maksudnya kayak biasanya saya ngomong ke Mbak Rizka gitu, Mbak Riz ini begini-begini gitu. Atau kadang Mbak Rizka juga
minta minta advice juga gitu kan. Kak Nurul kalau misalnya ini begini gimana menurut Kak Nurul gitu. Oh ini kayaknya oke deh, kayaknya jangan kayak gini Kak Rizka, ini terlalu kurang gimana gitu. Itu sering saya ngobrol sama Mbak Rizka gitu. Kalau Hmm. sukanya tadi kayaknya udah banyak di spill ya, udah spoiler Iya. ya. Jadi sukanya ya satu, sistemnya itu mudah untuk diduplikasi gitu. Jadi ketika kita mengajarkan ke reseller kita, agen kita tuh mereka cepat cepat nangkep gitu ya, nggak ribet lah. Hmm. Terus gratis juga, nggak perlu ada biaya pendaftaran atau deposit apalah yang bikin orang tuh mau daftar jadi mikir gitu kan. Terus produknya juga selalu, alhamdulillah selalu update gitu ya. Selalu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru gitu. Terus apalagi ya sukanya banyak lah kayaknya. Kalau dukanya nih yang masih mikir apa ya? Ah, benar rumah suka ditahan-tahan nih. Enggak, karena biasanya tuh kan apa namanya kita sudah menyampaikan di grup ini nih mentoring gitu ya di tim Shopaway, dan nanti tim Hmm, Shopaway biasanya yang hmm, akan membawa ke pusat gitu, dan mungkin hmm. saya juga tahu kalau tim Shopaway itu salah satu tim yang pedes gitu ya. Iya sih, kita kalau misalkan ada dari Bang J, yang Usnan sama Kang Fu, ini kenapa gini? Oke, siap kita cek gitu. Gitu Apa kan. nih, masa masa secara pribadi dari Bunda Nurul nggak ada nih? Komisi aman nggak nih kalau misalkan dicairin, Bunda Nurul merasa aman nggak? Atau ada kendala kah kayak, kok lama sih biasanya cairin 5 menit air ini kok bisa sampai seharian? Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah sih, tapi nggak masalah menurut saya. Maksudnya kayak eh, kadang kan memang yang namanya sistem itu kan ada errornya lah, atau ada slownya lah, atau ada apa, itu menurut saya masih 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 wajar gitu, masih manusiawi, masih mesinui gitu ya, apa Hmm. sih, Iya, 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 iya. masih wajar gitu, masih bisa dimaklumi gitu. Karena Hmm. mungkin dulu ini sih dukanya tuh pas kalau jelang Lebaran. Nah itu Hmm, oke. berasa banget ya. Kalau dulu itu di Hmm, pengiriman Kak Doni, yang waktu itu oke. tim saya itu kayaknya pernah sampai nggak kebagian baju Lebaran gitu karena lama nyampe. Dan saya lupa Oke. sih kronologinya seperti apa. Hmm. Pokoknya apa namanya, si barang ini di sini laporannya sudah ada resi, tapi dicek di kantornya nggak ada apa segala macam, itu lupa sih waktu itu. Tapi itu lumayan di apa ya, ini nih gitu loh waktu Hmm, itu. Cuman kalau oke. kemarin kayaknya udah mulai aman. Kalau tahun ini kayaknya kendalanya di produk PO ya. Oh iya, benar kemarin ya. Aduh, ini Mantap secara banget tuh. secara personal pribadi dan atas nama Toko Rame saya minta maaf. Ya, kita nggak kita memang nggak akhirnya gimana ya, Bunda ya? Nggak bisa expect gitu. Oh, ternyata Iya, aduh betul. nggak kejar gitu bahasanya si Iya, produk PO ini. iya. Tapi tapi Bunda Nurul aman sempat dapat atau gimana? Alhamdulillah dapat, dan ada dua kayaknya yang refund. Dua apa tiga ya yang refund. Hmm. Tapi sejauh ini Oh. tim saya bukan tipe yang suka ngereok Kak Doni. Jadi saya juga nyaman gitu. Karena apa ya, saya tuh selalu ngomong ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi juga ada yang di luar kendali kita gitu loh. Jadi kalau misalnya produk kita udah order nih udah bener, tapi di pengiriman apa segala macam bla 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 itu kan sudah di luar kendali kita gitu loh. Kita hanya bisa mengusahakan, misalnya bantu ngecek di cabang terdekat gitu. Jadi kalau pas menjelang Lebaran tuh kita juga maunya kan ngasih yang terbaik untuk customer kan, jangan sampai barangnya ini nyampe pas sudah Lebaran gitu kan. Ya, ya. Nah, kemarin tuh saya ada satu customer, kebetulan customer langsung, bukan reseller dan bukan agen. Produknya itu nyampe di H+1 Lebaran. Tapi oke, Olah. nggak masalah. Hmm. Orangnya juga, alhamdulillah ya, lagi-lagi saya bersyukur, ini rezeki juga ya mendapatkan tim customer yang nggak rewel, itu rezeki juga gitu. Karena kita ngurusin orang-orang yang rewel, ngurusin misalnya produk yang nggak nyampe, itu juga capek gitu. Itu kan Iya, effort iya, juga iya. gitu loh. Dan itu Hmm. alhamdulillah saya ngerasanya aman gitu. Ya ibaratnya kalaupun ada misalnya yang rewel-rewel sedikit atau yang ngeyel-ngeyel dikit masih bisa diatasi lah gitu. Nggak sampai yang
eh, ngambek atau nggak mau beli lagi kayak itu, nggak sampai yang kayak gitu sih. Jadi sejauh ini ya Oh, alhamdulillah alhamdulillah. adem Masih adem masih aja. aman lah ya. Masih Tuh. aman, masih aman. Nah, Bahkan oke kemarin baik. ada teman saya itu dapat produk yang menurut customernya tuh beda banget warnanya sama katalog nih. Jadi di katalognya itu warnanya eh apa ya, kayak marun, apa sih namanya, kayak lupa, pokoknya marun tapi di realnya itu marunnya tuh nggak cerah gitu, sorry, nggak sepekat yang di katalog gitu kan. Akhirnya saya minta untuk retur dan dikembalikan, memang mau dikembalikan, dan akhirnya itu kerja dan si customernya ini akhirnya ya alhamdulillah menerima gitu. Jadi hampir memang berhati besar gitu, baik agen maupun Oke. reseller saya. Makasih ya kalau ada agen dan reseller saya. Masya Allah. Baik. Nah, berarti nih boleh dong di-share nih ininya apa Bunda Nurul tipsnya ketika menghadapi yaitu kasus-kasus kayak gitu kan kita nggak tahu ya masalah apalagi masalah pengiriman ya. Padahal Betul, kalau teman-teman di sini ada yang ikut community talk waktu sama Bang Jenderal ya itu waktu bulan puasa tuh. Memang Bang Jenderal sendiri kan pernah ngomong eh kita kalau Lebaran itu udah fokusnya amanin belanja belanja Lebaran itu di H-min seminggu kok nggak salah. Karena kalau udah H-min seminggu ya itu pengiriman bakal loss gitu. Jadi nggak akan betul, ngejamin barang bisa sampai tepat waktu gitu. betul. Nah, untuk hal-hal seperti itu tuh nih, Bunda Nurul gimana nih? Tadi kan Bunda Nurul ya ada lah ya beberapa ternyata orderan customernya nyampainya H+1, ada yang retur gitu kan. Karena saya lihat teman-teman di sini sendiri pun eh ada tuh kadang-kadang kasusnya begitu. Gimana ya, ini saya ngeyakinin customer gitu. Gimana ya, aduh ini di retur gitu. Nah, dari Bunda Nurul sendiri gimana nih ketika dihadapkan situasi seperti itu? Apa nih ya saran buat teman-teman gitu? Apakah ya tenang dirangkul atau gimana nih? Oke, jadi kalau kita menghadapi yang kayak gitu, sebenarnya kita kembalikan ke diri kita sih, gitu. Kalau kita misalnya kita nih panik gitu, pasti vibes-nya itu juga akan ikutan nular ke reseller atau agen kita gitu. Tapi kalau Betul, kita betul. misalnya, Setuju, setuju. misalnya nih, ya kan, misalnya nih, kalau ada reseller gitu, misalnya dia dapat komplain dari customer yang biasanya panik itu adalah reseller gitu ya, karena dia yang langsung berhubungan dengan si customer, kayak End user aku tiap hari customer ya, iya ditanyain, betul. ya betul, ke end usernya kan si reseller, aku tiap hari ditanyain, aku kalau ketemu sungkan karena nggak, ini barangnya nggak nyampe nyampe sampai ada di level itu. Terus aku cuma bisa ngomong, ya tolong sampaikan maaf, ini juga aku usaha untuk, biasanya kan aku selalu usaha untuk aktif ngecek gitu, cek trackingnya gitu kan, tracking tracking paketnya udah di mana nih. Nah misalnya lagi nyampe di kotaan ya, aku cari tuh di Google kontak kantor JNE misalnya atau JNT atau apalah gitu ya, di kantor A ini mana nih gitu, cari kontaknya, baru nanti saya langsung apa namanya, ngubungin si nomor yang tertera di situ gitu. Jadi intinya ya tetap kita itu jangan kebawa panik, tapi kita juga cari solusi, kita juga mengusahakan gimana caranya paket ini aman, sampai dengan aman sentosa gitu ya ke customer kita gitu. Terus biasanya kalau ada customer yang dia tuh order mepet-mepet, close order gitu ya, itu Oh, biasanya iya. saya bilang ke agen dan reseller, tolong jangan diharapkan nyampe buat lebaran ya gitu. Karena nanti kalau misalnya dia tuh ngarep-ngarep nyampe buat lebaran sedangkan waktunya udah mepet, apalagi Mepet. kalau customernya udah nanya 3 hari nyampe kan, 2 hari nyampe nggak ya, itu mendingan jangan order deh gitu, karena nanti Hmm, kita juga yang repot gitu loh. Jadi ya. ibaratnya mendingan kita dapat untungnya nggak gede, dapat untung ya yang udah masuk itu aja, tapi kita pikiran tenang gitu, daripada kita dapat komisi banyak tapi beban gitu, beban pikiran gitu. Itu sih, karena ya Hmm, balik lagi, beban pikiran tuh capek gitu. Gitu. oke, Jadi oke. ya intinya jangan baper lah, nggak usah terlalu Jangan baper. baper. Jangan baper dan jangan ikut panik ya. Saya setuju sih benar-benar. Betul, Ketika kita betul. punya ya, Karena itu ketika nular. kita punya tim, betul. Ketika kita punya tim, terus apalagi kita sebagai yang membinanya ya, terus kitanya bingung, timnya bingung, kitanya bingung, panik, ya, makan malah nggak beres ya Bun ya. Betul betul. Saya setuju sih. Bawanya emosi Kak Doni. Eh,
Terus berarti harus ini ya harus bisa lebih tega ya ketika kita terkhusus di peak season ya. Contoh kalau misalkan udah Hmm. mendekati close order, mau lebaran ini ada yang pesen terus ngarep-ngarep nyampainya cepet. Nah, itu kita harus bisa lebih tega kali ya. Mm-mm. Ya udah jangan jangan ngarep untuk nyampe tepat waktu ya gitu ya. Iya, iya, Nah, saya selalu tapi bilang kayak gitu. Hmm, tapi saya nih, saya pribadi sebagai orang awam gitu, kalau kitanya nggak berani ngomong gimana tuh, Bun? Maksudnya kan kayak masa nolak rezeki sih nih orang ada yang mau pesen gitu kan? Gimana tuh? Iya, iya, iya. Ada sih yang kayak gitu nggak enak nih, gitu nggak enak ngomongnya. Dan masalah ngomong nih, emang sebenarnya butuh skill ya Kak Doni. Butuh skill. Oke, Kita butuh ngobrol skill sama ya. orang tuh butuh skill. Dan baru banget Hmm, beberapa hari yang lalu saya ngisi sharing yang temanya itu the power of ngobrol. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bisa. ngobrol sama orang dan Hmm, menyampaikan tujuan kita dengan baik gitu. Karena banyak orang itu kadang dia pengen ngomong A tapi berbelit-belit gak nyampe akhirnya ke tujuan gitu. Dan iya itu betul butuh betul. skill, ya kan, butuh Hmm, skill. Dan kayak misalnya saya ngomong ke tim saya gitu ya, ke reseller atau ke agen itu juga butuh latihan gitu loh, butuh latihan. Jadi hmm, kadang ada emang orang yang nggak enakan, ada orang itu yang kalau ngomong nggak dipikir dulu gitu ya, nggak mempertimbangkan perasaan orang dulu. Ada orang itu yang ngomongnya merasa paling benar. Nah, itu butuh dilatih gitu loh. Apalagi kita dalam sebuah tim atau ke customer gitu misalnya ya, ke orang lain lah, manusia gitu ya, sebagai makhluk sosial yang pasti butuh orang lain ya. Itu pasti yang namanya ngobrol sama orang itu perlu perlu dilatih gitu, perlu skill gitu ternyata nggak asal ngomong gitu. oke oke. Itu sih. Jadi kalau misalnya nggak berani ngomong, kadang aku minta nomornya Kak Doni. Misalnya nih ada Oh, reseller turun gunung yang dia, langsung nih ya berarti ya? iya betul. Kalau perlu kasih nomor saya gitu. Jadi saya yang menjelaskan gitu. Terlepas nanti dia mau marah sama saya ya nggak masalah gitu. Yang penting saya menjelaskan sesuai keadaannya kan yang penting kan terbukaan gitu loh Kak Doni. Jadi customer ini akan merasa lebih tenang kan kalau misalnya dia tahu oh ternyata memang kondisi sebenarnya tuh seperti ini gitu. Mungkin Betul kalau betul. sama si resellernya dia kurang kurang ini nih kurang kurang yakin gitu dengan penjelasan yang Hmm. dikasih gitu ya. Tapi ketika misalnya saya ngasih penjelasan dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti gitu ya, jadi lebih tenang gitu. Itu pernah juga kayak gitu sih. Oke, wah gimana tim yang nggak mau banyak nih Bunda Nurul kalau ada case begini langsung turun gunung, wah ini patut dicontoh nih teman-teman nih, gitu. Tapi betul, saya setuju. Saya sendiri Hmm, sebagai orang yang suka beli online lah ya, barang-barang online, memang customer itu ya sebenarnya cuma butuh kejelasan ya Bunda Nurul ya. Jadi betul. misalkan ini kok saya udah pesen dari kemarin kok ini statusnya trackingnya nggak jalan nih gitu ya. Ya memang intinya customer tuh butuh kejelasan aja sih ya Bunda ya. Betul. Oke, baik. Ini oh ya, buat teman-teman apa namanya? Kita langsung lanjut sesi tanya jawab aja nih. Ini saya bebaskan buat teman-teman apa namanya? Untuk nanya-nanya langsung ke Bunda Nurul. Silakan. Ini saya kalau dari saya pribadi apa namanya eh tanya sedetail mungkin, tanya apa yang mau ditanyain ke Bunda Nurul. Mumpung orangnya ada di sini. Apalagi saya sebenarnya kepo sama cover selling nih. Jadi saya nyerahin ke teman-teman yang hadir di sini aja nih untuk nanya-nanya ke Bunda Nurul. Silakan. Kalau nggak Ada ada yang nggak ingin usah bertanya? dipaksa Kak Doni. Apa gimana? Kalau nggak ada yang nanya nggak usah dipaksa. Oh, jangan dong. Saya pengennya teman-teman aktif nih di sini nih. Ayo teman-teman, boleh silakan boleh chat langsung apa? Boleh tanya melalui kolom chat, boleh langsung on cam. Silakan. Nanti kita setelah sesi tanya jawab bakal ada bagi-bagi voucher hadiah. Tiga tiga voucher belanja untuk 3 orang. Oh, ini nih siapa nih? Bunda Mutia Farah. Bunda, gimana caranya biar selalu semangat jualannya? Yes. Ini saya yang jawab, Kak Doni nih yang jawab. Benar lah. Apa tadi? Gimana supaya semangat gitu ya? Gimana, hmm, gimana caranya biar selalu semangat jualannya? Oke, sebenarnya semangat itu
down itu manusiawi ya, manusiawi banget. Ada kalanya kita tuh capek, ada kalanya kayak kok gini-gini aja ya, kok aku udah iklan segitu hebohnya masih nggak ada yang beli ya, itu manusiawi banget. Dan timku pun masih beberapa kali ngeluh kayak gitu juga, kayak aku udah ngiklan, aku udah begini, udah melakukan segala cara gitu, tapi nggak closing closing gitu. Nah balik lagi teman-teman, kalau misalnya kita ngomongnya iklan ya, karena kalau kita jualan berarti kan kita harus iklan tuh. Yang namanya iklan itu kalau di cover selling kita diajarkan konsep iklan lupakan gitu. Jadi kalau iklan nggak usah ditungguin like, nggak usah nungguin komentar, nggak usah nungguin closingnya gitu karena apa namanya perjalanan iklan kita itu nggak langsung kadang tuh nggak langsung to the point gitu. Aku jual kamu beli nggak gitu. Tapi aku jual si orang yang pembeli ini si calon pembeli bisa jadi muter-muter dulu gitu. Karena memang ada levelnya ada namanya hierarchy of effect model kalau nggak salah ya. Pokoknya hierarki efek itu jadi ada fase-fase iklan kita tuh nyampe kemana sih gitu. Apakah iklan kita ini udah di level layak untuk dibeli atau sekedar knowledge aja. Kayak misalnya pembeli, calon customer atau calon pembeli kita baru, oh dia jualan. Ada kalanya di level itu dan ketika di level itu kan orang belum memutuskan membeli kan, kayak baru ngeh aja gitu. Oh Hmm. dia jualan. Udah sampai situ. Gitu. Nah, kalau gimana caranya supaya kita tetap semangat jualannya, ya kita harus tahu dulu kita tujuannya jualan untuk apa gitu, kita mau ngapain, kita join toko rame mau ngapain gitu, harus ada goalnya dulu gitu. Kayak dulu misalnya saya ngomong sama Mbak Baik waktu itu distributor saya ketika saya masih agen, saya ngomong Mbak Baik, komisi saya ini nggak akan saya ambil sebelum 5 juta waktu itu waktu awal-awal, dan itu beneran saya nggak ngambil komisinya sampai jumlahnya itu 5 juta gitu. Dan itu senangnya lagi di toko rame itu amat sangat membantu untuk berhemat gitu karena komisinya kan bisa masuk ke deposit ya, bisa masuk ke Iya, saldo komisi gitu, nggak langsung ke betul. rekening kita gitu. Karena Iya, kalau masuk ke betul. rekening itu sudah akan bercampur dengan uang panas dingin gitu kan. Jadi nggak kelihatan hasilnya gitu loh. Hmm, hmm, Jadi hmm. teman-teman bisa memulai dengan set goalnya dulu. Kalau set goalnya udah oke, tujuannya oke, goalnya sudah ada, tinggal jalannya nih ditata gitu. Mau lewat jalan yang lurus, Sirotol Mustaqim, atau mau lewat jalan yang berbelok-belok, ya dengan cara ikhtiarnya lewat ngiklannya diperbaiki atau ya banyak sih sebenarnya kayak apa ya upgrade diri gitu ya karena Hmm. dunia online itu akan terus berkembang. Kalau misalnya kita nggak terus mengejar untuk upgrade, ya kita akan punah gitu. Kita akan Betul, ketinggalan betul. jauh. Betul, betul. Teman-teman. Nah, Semoga nah menjawab tadi Bu, ya. nah tadi Bunda Mutia betul. Gimana biar semangat ya betul. Harus ada kita set goal kita dulu ya. Kita pengen apa nih? Nah, Mm. Bunda Mutia Farah nih apa nih setting goalnya nih? Misalkan Bunda Nurul untuk semangat di awal-awal nggak target nggak apa namanya nggak akan ambil komisi sebelum 5 juta. Jadi semangat tuh jualannya ya. Gitu. Jadi dibuat setting goalnya dulu. Goal settingnya dulu. Nah, Betul. kemudian Bunda Maisa. Bunda bagaimana ya kalau pas lagi kehabisan ide buat posting di FB? Oh, jadi lagi Oh, wah lagi mentok nih katanya nih, tapi tetap pengen posting di FB itu gimana tuh katanya nih Bunda Nurul? oke. Kalau saya tuh bikin bank status Bang di note. status. Betul. Jadi ketika ada ide gitu misalnya kita kan nggak selalu bisa nulis ide kita seketika juga kan. Kayak misalnya kita lagi naik motor terus punya ide nih nanti mau nulis tentang ini gitu. Begitu ingat tulis aja dulu di bank status ini. Jadi misalnya garis besarnya aja gitu. Misalnya tentang si penjual onde-onde yang apa gitu. Misalnya tulis aja dulu garis besarnya gitu. Baru nanti Hmm. kita rangkai kalimatnya segala macam gitu. Jadi ketika kita kehabisan ide, kita bisa nyontek ke bank status itu gitu. Dan saya eh, gampang aja sih, maksudnya simple aja. Kita nulis di note HP gitu ya, yang kayak selalu kita bawa Hmm. kemana-mana gitu ya, nggak harus yang Ya, di buku betul. tulis gitu, enggak. Di Ya. note di apa? Di note HP aja gitu. Dan saya alhamdulillah masih konsisten bikin itu. Biasanya kalau Hmm. misalnya butuh gambar, ya gambar kan bisa di ini bisa di apa? Attach gitu ya di notesnya Iya. itu. Itu sih Hmm. bikin bank status. Oh, betul betul. Bank status ya. Oke, wah ini insight baru juga buat saya nih. Ya, betul kadang-kadang itu
munculnya di tempat-tempat nggak terduga ya Bunda ya. Lagi di Nah, betul motor, banget. lagi di jalan, nggak dengerin musik. Oh, kayaknya nanti malam saya mau posting ini deh. Oh ya betul. Nah itu Nah, tadi kalau Bunda nggak ditulis Bunda kan lupa. iya betul. Nah apalagi sekarang zaman udah canggih, jadi Tuh, bang bang statusnya nggak perlu di buku, ya bisa di HP ya, gitu. Nanti tinggal dibuka. Oh ya, tadi di jalan keingetan pengen bikin status tentang apa gitu. Betul. ya, Jadi kalau lagi kehabisan ide, tinggal buka bank statusnya gitu. Nah betul. ini dari Bunda Leha. Bunda Nur mau tanya, posting di Facebook berapa kali dalam sehari? Iklan berapa kali setiap hari? Kalau produknya Palu Gada gimana iklannya? Waduh, ini kalau kalau udah pernah ikut cover selling, kayaknya bakalan bosen dengan jawaban saya deh. Tapi nggak apa-apa sih, Oh iya, dijawab aja ya. iya Bunda dijawab. Saya Oke, pengen tahu jadi kalau juga. oke, jadi kalau berapa kalinya sebenarnya tidak terbatas sih. Maksudnya kalau saya pribadi ya, ini eh, berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Kalau dulu saya dulu kan pernah ikut MLM gitu kan, Kak Doni, dan di sana juga sering-sering diadakan webinar dan saya belajar banyak banget juga dari bisnis itu, bagaimana mengelola tim, bagaimana apa namanya, menghadapi customer yang rewel-rewel itu termasuk saya juga belajar dari bisnis yang lama gitu. Makanya experience is the best teacher tuh bener banget gitu. Em, apa tadi pertanyaannya? Sorry. Posting FB berapa kali dalam sehari? Ya, berapa kali? Oke. Kalau di di bisnis saya yang lama itu biasanya mereka bilang 2 atau 3 jam sekali gitu. Cuman kalau sekarang saya lebih fleksibel sih, lebih fleksibel. Jadi kapan mau posting ya udah posting gitu. Cuma dalam satu hari itu kita bagi nih, misalnya saya mau 3 kali posting. Satu postingan itu tentang eh, produk-produk kita atau ngiklan gitu ya, iklan. Kemudian postingan yang lain itu yang personal branding. Postingan yang ketiga ya bebas aja sih, mau yang ngobrolin apa kek atau apalah, bebas lah pokoknya gitu sih. Jadi nggak, bukan berapa kali seharinya sih sebenarnya yang bikin apa namanya Facebook kita rame atau enggak, tapi lebih ke apa yang kita posting gitu. Jadi Oke. kita postingnya menarik nggak gitu. Mau kita posting sehari 100 kali pun kalau postingannya nggak menarik ya orang nggak akan mampir ke Facebook kita gitu kan. Karena kan pada Betul. dasarnya kita main Facebook gitu kan untuk mendatangkan keramaian ya Kak Doni. Jadi gimana caranya orang itu tertarik dengan kita, gimana caranya orang itu senang, nyaman berinteraksi dengan kita gitu kan. Jadi nggak harus melulu yang ngomongin produk jualan gitu, enggak. Sekedar misalnya kayak kemarin anak saya perpisahan gitu, oh ini make upin sendiri nih, nggak pakai ke salon kayak gitu-gitu tuh udah lumayan bikin interaksi dan menaikkan age rank kita di Facebook gitu. Oke. Terus kalau Tadi ngiklan kayaknya, sendiri, oh ya, eh, kalau ngiklan sendiri berapa kali setiap hari katanya? Terus kalau produknya Palu Gada gimana nih ngiklannya? oh Bingung ya, kali ya. Saking produknya beda banyak ya. kayaknya. Jadi Bunda Iya Leha betul. bingung nih. Saya juga yang palu gada Kak Doni, jadi banyak produknya. Kalau misalnya kita produknya palu gada, sebenarnya yang diiklankan adalah kita, diri kita gitu. Jadi nggak harus satu Oke. persatu produknya gitu. Kalau kita Produknya. ambil contoh kayak Indomaret. Nah, Indomaret itu kan ribuan produk ya di sana. Tapi Betul. apakah Indomaret mengiklankan shampoo merek apa, eh, Hmm, sabun cuci baju atau susu anak merek apa, Pampers merek apa, kan iya. enggak. Tapi yang diiklankan ya Betul. Indomaretnya gitu. Jadi mereka punya punya apa? Ini toko apa sih kalau Indomaret itu slogannya ya itulah pokoknya ya. Jadi dia membranding tokonya gitu. Sama dengan kita. Kalau misalnya kita jualannya Palu Gada ya, kita yang kita branding ya diri kita gitu. Nih saya gitu. Saya penjual Palu Gada nih. Saya orangnya begini-begini. Orang akan mengenal kita seperti apa gitu. Nah, salah satunya ya dengan tadi itu tulisan kita di Facebook, postingan kita, interaksi kita gitu. Jadi orang ketika mau misalnya beli produk di kita atau gabung di tim kita, orang merasa kenal gitu, nggak yang ini siapa ya gitu, merasa kenal dengan kita dan itu akhirnya menimbulkan kedekatan, bondingnya dapat gitu, interaksinya ada gitu. Itu sih Iya, membranding iya, kita. betul, betul, betul. Iya, kalau misalkan kita produknya banyak ya capek juga ya. Kalau ngiklanin Iya, satu-satu, nih saya punya remote canggih dibandingkan kita satu-satu, mendingan kitanya sendiri ya. Kita iya, branding diri kitanya. betul.
Betul. Oke, setuju betul. Dari Bunda Ani, nah ini gimana cara rekrut admin ya Bun? Cara rekrut admin. Ini admin offline apa online? Kalau saya pakainya online, Kakak. Offline kayak jualan. Pakai adminnya online, Kakak. Iya nih, Jadi maksudnya gimana nih cara saya mau pengen rekrut orang satu orang ini jadi admin saya, mungkin gitu nanyanya. ya, Gimana nih oke. supaya dia mau jadi admin saya? Oke, ini jawabannya saya personal ya. Kalau pengalaman saya pribadi gitu. Kalau saya kebetulan admin saya ini semuanya adalah teman dekat saya, teman dekat waktu dulu kuliah gitu. Jadi ketika saya Hmm. mendapatkan apa ya kayak insight baru ketika saya bergabung dengan tim Bank Jenderal itu kan kita diajarkan untuk delegasi tugas gitu, delegasi pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lain ya biar orang lain yang kerjakan. Kita fokus mengerjakan pekerjaan lain yang tidak bisa kita alihkan ke orang lain gitu. Salah satunya ya tentang admin ini, menerima orderan, cek transferan, order ke supplier, itu harus dikerjakan oleh orang lain gitu supaya kita nggak capek di sana. Sementara kita bisa fokus rekrut tim, kita bisa fokus tebar pesona di Facebook gitu kan. Itu salah satu yang diajarkan. Akhirnya dari situ, ketika saya mendapat ilham, mendapat ilmu itu, jadi saya langsung gercep tuh siapa ya kira-kira admin gitu. Kalau untuk rekrut yang di luar, maksudnya yang saya belum kenal, saya belum pernah. Jadi saya kebetulan teman dekat yang udah kenal dan insya Allah udah sevisi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau rekrut admin yang di luar, ada kok kelas rekrut admin online. Sama Mbak Dewi Ulung. Nanti bisa 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 ngobrol lah gitu. Itu ada kelas cara rekrut admin gimana cara rekrutnya, kriterianya apa aja, terus cara apa ya bayarnya atau fee-nya atau gajinya gimana itu nanti dibahas terus apa namanya job desk-nya apa aja itu juga dibahas gitu. Jadi teman-teman nanti bisa banget ikut kelasnya Mbak Dewi Ulung itu. Oke. Kalau Nah, kalau iya. saya sih yang utama ya ini sih mau belajar dan mau belajar. karena kadang karena kadang karena kadang ada orang yang ngerasa dia udah pinter gitu kan jadi kalau diajarin dia kayak ogah-ogahan gitu itu sih Oke, oke. Nah, salah satu caranya mungkin kita bisa offering ke orang terdekat dulu ya. iya dan Nah, gitu. ya kita pakai feeling juga sih Kak Doni. Hmm, oke, oke. Nah, ini kemudian, waduh, ini banyak nih Bunda Nurul. Kalau dijawabin satu-satu kayak sampai jam 11 nih. Kita Wah, pilih yang ini aja ya. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita eh apa namanya? Krusial. Nah, oke ini oke. eh dari Bunda Nini. Mak Nini, resellerku adem ayem gimana tipsnya biar semangat jualan timnya? Apakah Bunda Nurul ada iklan khusus? Iklan khusus Mm-mm. ada iklan khusus gimana Kak Doni. Ya, jadi katanya reseller aku Mm-mm. adem ayem nih Mbak. Gimana tipsnya supaya mereka semangat jualannya? Terus Mbak Nurul apakah ada iklan khusus? Oh, oke. Sebenarnya kalau tim Adem Ayem itu kita lihat dulu jumlah timnya berapa orang gitu karena dalam sebuah perkumpulan itu kan ada namanya hukum Pareto yang 80 nggak aktif, 80% nggak aktif, 20% aktif kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Intinya kalau misalnya dari 10 orang yang aktif itu cuma dua, yang nggak aktif 8 itu normal ya, normal gitu. Jadi tinggal teman-teman nambahin aja resellernya yang banyak. Jadi semakin banyak resellernya akan semakin besar persentase jumlah persentase orangnya gitu kan. Nah dari situ. Jadi kalau misalnya adem ayem itu sebenarnya banyak banyak ini ya banyak faktor Kak Doni. Satu Betul. karena mungkin nggak apa namanya kurang kurang punya apa ya semangat gitu ya. Mungkin goalnya belum dapat gabung toko ramenya mau ngapain atau dulu daftarnya karena gratis ya udah ikut aja deh gitu atau kayak orang-orang yang putus asa gitu ya yang awal-awal semangat terus pas nggak laku dia tiba-tiba males kayak gitu. Tapi ada juga orang yang adem ayem tapi dia ordernya rame ada juga yang kayak gitu. Jadi mungkin Mbak siapa tadi?
Mbak Ani, siapa Kak Doni yang tanya tadi itu bisa bisa ini nih bisa apa namanya cek dulu nih ke timnya gitu. Dan kalau misalnya timnya adem ayem pun harusnya kita tetap kasih pembinaan gitu loh, kasih pembinaan karena kita nggak tahu kapan ilham itu datang ke mereka gitu. Betul, betul, betul. Kadang ada juga yang join sudah berbulan-bulan gitu tapi baru mau aktif. Aku mau aktif deh Mbak, kayaknya kemarin-kemarin aku sibuk ini gitu. Itu ada aja yang kayak gitu, kayak mati suri gitu, terus tiba-tiba dia bangkit gitu. Hmm. Ada yang kayak gitu juga. Jadi tetap harus dibina ya, dikasih asupan-asupan lah ya dari mulai ilmu, konten atau bahan postingan ya, Bunda ya. Betul. Oke, Atau yang ringan-ringan aja, ajak ngobrol aja sih kayak hai. betul, betul. Justru kalau di grup Iya. itu Kak Doni hindari untuk ngomongin yang penting. Oh gitu. Oke, oke. Oke. Coba Ngobrol coba nanti nggak penting. coba nanti saya praktekkan ke grup kantor saya nih. Saya Nah, ajak obrolan yang nggak penting, rame nggak ya nanti grup ya. Oke, siap. cobain Nah, nanti itu tadi kabarin. ya, dari Bunda Nini tuh. Jadi ya itu kalau misalkan grupnya adem ayem, ya itu diajak ngobrol-ngobrol aja gitu, nggak mesti tentang jualan, ya obrol-obrol santai gitu. Nah, ini dari Bunda Firda. Bagaimana cara mengatasi sistem tracking yang tidak berjalan karena terlambat sampai berhari-hari? Jadi kita tidak bisa mengontrolnya secara langsung. Nah, Nah, pernah ini Kak pernah Doni Bunda yang Nur, justru saya mau nanya nih, dari Bunda Nur pernah ngalamin kan nih? tracking yang nggak bisa jalan. Oh, tracking yang nggak jalan gitu ya. Hmm. Pernah sih kayaknya, tapi sepengalaman saya itu yang pernah, walaupun dia nggak jalan trackingnya di sistem, tapi dia fisiknya tuh jalan gitu loh. Paham nggak ya? Hmm. Eh, jadi saya susah menjelaskan. Jadi pas kita cek itu posisi paketnya tuh masih di gudang gitu misalnya. Tapi sebenarnya produknya tuh udah jalan gitu, udah dibawa kurir. Pokoknya patokannya udah dibawa kurir ya. Kalau udah dibawa kurir tuh biasanya udah jalan dan tiba-tiba besok nyampe aja gitu. Walaupun di trackingnya tuh nggak update. Pernah kayak gitu juga gitu. Cuman kalau misalnya di trackingnya nggak jalan, barangnya nggak nyampe-nyampe, ya teman-teman silakan menghubungi yang bisa dihubungi gitu. Kalau misalnya bisa menghubungi CS, ya silakan menghubungi CS toko rame. Kalau misalnya udah ketahuan nih posisi paketnya di mana ya silakan cari kontak dari ekspedisi yang bersangkutan. Nanti akan dibantu kok biasanya. Biasanya saya gitu. Jadi saya cari ekspedisi kota tersebut. Kalau nggak aktif ya cari yang sekiranya terdekat atau sekalian ke pusatnya gitu. Misalnya JNE ke pusat. Nanti kan biasanya dikasih tuh nomornya gitu, nomor yang bisa dihubungin kayak gitu. Betul. Gitu sih. Nah, ya saya bantu bantu jawab juga. Nah, Jika teman-teman ada yang mengalami hal seperti itu, jangan sungkan untuk nanya langsung ke kita ke tim Toko Rame gitu kan. Nanti kita bantu cek dari sini. Karena di Toko Rame kita itu selalu di atas, pokoknya jam 4 itu kita udah bener semua pengiriman hari ini gitu. Kalaupun misalkan ada kendala, itu hubungin aja ke admin Toko Rame nanti biar dibantu. Toh zaman sekarang kan canggih juga ya. Pasti nanti teman-teman bisa juga gitu cek langsung di Google nomor resinya gitu kan. Kalau misalkan tadi udah dibantu cek di Google nggak ada, di toko rame juga udah dibantu kata tim toko rame udah bergerak. Nah itu ya mau nggak mau lah kita sedikit effort untuk coba ke cabang terdekat di kita tanya gitu kan. Untuk orderan kita sudah sampai mana. Oke, kayaknya pertanyaan cukup sampai di situ. Kita lanjut ke sesi bagi-bagi hadiah. Mas Dika masih bangun, ya. Mas Dika, hostnya? Aman Mas Doni, aman aman. Oke, silakan. Ini kita punya 3 voucher belanja senilai 30.000 ya, seperti biasa. Jadi dibagi-bagi nih. Bunda Nurul satu, saya satu, Mas Dika satu. Jadi kita bagi-bagi. Silakan Mas Dika di ini dulu, di handover dulu. Mau Oke, duluan Mas Dika atau gimana? Mas Doni dulu deh. Oke, siap. Ini berarti dari saya dulu ya, atau mau dari Bunda Nurul dulu langsung ngasih pertanyaan ke teman-teman. Kak Doni dulu deh. Oh, saya dulu. Oke, siap. Nanti gantian ya. Abis saya siapa nih, Mas Dika atau Bunda Nurul? Biar nggak perebutan. Boleh Mas Dika saya. dulu deh. Oh, Mas Dika, boleh. Oke,
Ini saya pengennya ya, saya pengennya jawabnya on cam lah. Kalaupun nggak on cam lewat omongan ya. Terus perkenalkan diri, domisili dari mana, statusnya apa. Nah, saya mah simpel-simpel aja deh pertanyaannya. Bunda Nurul itu domisilinya tinggalnya di mana dan latar belakangnya beliau ini apa? Dah, itu saya mah. Saya Kak. Bun boleh Bunda Risti silakan. Kalau Bunda Risti salah nanti ke Vivo V227. Siapa nih? Silakan Bunda Vivo. Ibunda Risti. Ibunda Risti, boleh open mic dan open cam. Silakan. Kepencet sebenarnya. Perkenalan diri dulu dari mana domisili? Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, nggak on cam nggak apa-apa. Yang penting ngomong. Ya, perkenalkan nama saya Risti dari Bandung. Dari Bandung, salam Wilujeng Uni, Ibunda Risti. Nah, Sebenarnya saya kepencet loh, Mas. oh kepencet, waduh. Tapi ya nggak Tapi apa-apa lah. oke, nggak apa-apa. Kalau salah kita ganti ke Vivo Oh iya. V2207 nih siapa nih? Terus lanjut ke Ibu Firda kalau salah juga. Silakan, Ibunda Risti. Maaf, kalau boleh tahu tadi pertanyaannya apa? Bertanya, Bunda Nurul domisilinya dari mana? Terus latar belakangnya beliau ini apa? Kalau apa namanya latar pendidikannya itu pengajar kalau saya nggak salah tuh. Terus domisilinya Bunda S1 Nurul? S1 apa S1 S2-nya itu kan tadi kata Bunda Nurul tuh eh, di bidang pendidikan dan sekarang tuh ngajar ya Mbak Nurul ya. Iya, oke, itu betul satu. Terus domisilinya Di Lamongan kalau nggak salah Mas. gimana, Bunda Nurul? Betul nggak nih? Oke, betul. Betul. Walaupun kepencet nggak sengaja ya, alhamdulillah jadi rezeki ya Bunda Risti ya. Iya, ya. Kalau Masya Allah sudah Allah. kehendak ada. Oh iya Gimana? betul. Gimana? Kalau Allah berkehendak ya berkehendak kata Bunda Nurul. Nah, Iya. Bunda Risti, kalau boleh tahu sekarang statusnya apa nih? Agent, reseller, distributor? Distributor. Oh, distributor juga. Wah, sama-sama distributor nih, Masya Allah. Iya. Oke deh. Maaf nggak bisa Siap. on camnya soalnya lagi nidurin anak-anak. Oh iya nggak apa-apa. Tapi saya yakin nanti kita di sesi akhir pasti on cam kok. Soalnya kita bakal mau foto-foto. Oh gitu iya. Oke, Bunda Risti nanti konfirmasi ke admin Toko Rame ya, supaya nanti kita kasih vouchernya senilai Ya, 30.000. terima kasih. Terima kasih Oke, Bunda sama-sama. Nurul ilmunya, sharingnya. Oke. Baik, yang kedua Mas Dika, silakan. Oke, ini penyampaian ya, karena jaringannya lagi nggak stabil banget, Ya, nggak apa-apa Mas Dika. hilang gitu. Sebenarnya gampang banget. eh apa ya ngomongin gini nih. Tadi kan di awal kita ngebahas over selling dan pertanyaannya gampang banget. Pasti itu cover selling. Kalau dari tadi kita ngejelasin, gitu. Jadi kita ngomongin cover selling nih. Ya. Apa itu covered selling? Betul. Dari tadi Bunda Bunda Saya Kak. siapa tuh? Firda, Siapa ya? Firda. Firda. Oke, boleh Bunda Firda. Silakan on cam dong, Eh, biar saya ngeliat nih. Oh ini, oh Bunda Maaf, Firda ini. Oke oke ya, silakan ya. silakan. izin Nah, apa sih? perkenalkan saya Firda dari Bojonegoro, statusnya di Toko Rame sebagai agent. Nah, Masya tadi Allah. Oke. yang dijelaskan oleh Bunda Nurul terkait cover selling adalah teknik penjualan tanpa mempromosikan secara langsung. Begitu. Terima kasih. Gitu. Apakah betul, Ibu? Nah, betul. Divalidasi. Apakah betul nih Bunda Nurul? Ya, kurang lebih seperti itu. Masuk sih. Oh, oke, siap. Waduh, waduh, waduh. Sebentar, Kak Doni mau Oke. tanya dong. Udah. Boleh? Bunda Firda, Bojonegoronya mana? Nah, iya nih Ya, sama-sama Jawa Bojonegoro Timur. ini Campurjo dekatnya stadion.
Monggo mampir. Nggih. Saya ngajarnya Bojonegoro. Oh, Oke. nggih. Terima Oke. kasih. Selamat nih Bunda Firda. Nanti konfirmasi ke admin ya supaya kita kasih vouchernya untuk bisa diklaim. Oke, nah satu lagi terakhir dari Bunda Nurul. Silakan pertanyaannya buat teman-teman. Oke, pertanyaannya bebas kan Kak Doni? Boleh apa aja Bebas. kan? Apa aja? Oke, teman-teman silakan disiapkan tangannya. Pertanyaannya adalah, siapa? Saya, oh bukan. Siapa nama lengkap Kak Doni? Oke, silahkan. Atau ini mah curang Saya saya udah. Kak. Halo. Aduh, Tapi ini harus saya. ini ya, harus on. Waduh. Apa sih? Nah, nih saya udah saya rubah nama saya. Iya, gercep amat. Mas Siapa? Doni Ilham. Aduh, ini siapa dulu nih? Pilih dulu nih Bunda Nurul. Doni Ilham Ramadan. Doni Ilham Ramadan. Siapa nih? Yang jawab siapa nih? Saya bingung. Mas Doni Ilham Ramadan. Atas nama siapa, Bunda? Kakak atas nama siapa? Mak ini Oh, Mak Mini. Ini Keren. domisili dari mana? dari Bekasi, Mas. Oh, dari Bekasi. Oke, statusnya saat ini? Agent. Agent. Nama asli saya siapa? Tadi kata Bunda Nurul. Bunda, ini mah terlalu gampang. Mas Doni Ilham Ramadan. Oh, oke. Tambahan lagi. Saya statusnya di Toko Rame sebagai tim apa nih? Aduh, Sebagai tim apa? apa ya? Tim Hore. Tim Hore. Oke. Ya, betul. Nama saya Doni Ilham Ramadan. Nah, saya di Toko Rame sebagai tim partnership Toko Rame, yang dimana saya yang membuat agenda-agenda atau membuat program webinar seperti ini buat teman-teman. Jadi saya ngebuat nih agenda seperti ini. Gitu. Oke, tadi Bunda Nini ya. Terima kasih. Silakan nanti chat admin untuk klaim voucher belanjanya. Oke, dari Bunda Nurul silakan, ada ini sebelum kita penutupan dan foto bareng, mungkin ada pesan dan kesan Pesan dan kesan. buat teman-teman. Tetap semangat sih, tetap semangat. Terus selalu husnudon, jangan baperan. Terus fokus sama usaha, hasilnya kita pasrahkan. Ya, itu aja. Oke, Masya Allah. Tetap semangat, jangan husnuzon, tetap pasrahkan pada Jangan Allah. husnudon, Oke, jangan itu. husnudon, Bapak Doni. Oh, jangan. Sorry, gak keren. Oke, baik. Nah, kalau dari saya pribadi, buat teman-teman, saya terutama mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mau selalu hadir di agenda Community Talk Toko Rame, dan juga Bunda Nurul yang sudah mau jadi pemateri atau narasumber, dan juga Mas Dika nih yang selaku admin dari admin Toko Rame. Saya mau info buat teman-teman di sini, mungkin saya kan nggak kenal semua ya. Mungkin di sini masih ada yang bingung Toko Rame itu apa, terus nggak tahu Toko Rame cara kerjanya gimana. Itu teman-teman jangan ragu, jangan malu untuk nanya ke tim Toko Rame pusat maupun dari mitra-mitra lainnya gitu. Karena kita siap membantu nih dari segala hal apapun. Tadi dari masalah pengiriman, dari misalkan nggak bisa diakses aplikasinya, dari sampai bingung cara menggunakan aplikasi Toko Rame, sampai bingung atau belum tahu cara share link, itu bisa tanya ke tim Toko Rame gitu. Jadi kita selalu open untuk membantu teman-teman atau bunda-bunda untuk bisa memaksimalkan bersama Toko Rame seperti itu. Baik, sebelum penutupan kita sesi foto-foto dulu, dokumentasi buat diposting sama eh, adminnya Toko Rame di Instagram. Boleh dong di on cam. Nah, kalau dokumentasi biasanya pada on cam. Nah, oke. Ayo, 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 ayo. Biar pas nih jam 9 nih. 5 menit lagi nih jam 9. Ayo, mana mana mana. Wah, ini kayaknya pasukan Bunda Nurul semua nih. Ini mah. Tapi tapi alhamdulillah mukanya walaupun sudah jam segini masih cerah-cerah nih bunda-bunda nih.
Iya, keren Alhamdulillah, Masya Allah. banget. Ya. Keren. Oke, mana lagi nih? Udah segini doang atau ada lagi? Ini ada 4 slide nih. Nanti kita dua kali ini, 2 kali foto. Oke, saya hitung mundur nih ya. Saya hitung mundur dari 5 nih. 5, 4, 3, 2. Oke, udah siap nih. Mas Dika, mau saya atau Mas Dika nih yang foto nih? Dari saya aja ya. Oke, Mas Dika. Mas Dika juga boleh deh. Oke, kita udah mulai oke semua ya. Oke. Saya hitung mundur dari 3 nih ya. 3, 2, 1. Tahan senyumnya. Ini lagi saya screenshot. Oke, sekali lagi sebentar. Ini saya save dulu biar nggak hilang. Oke, sekali lagi. Teman-teman dong yang nentuin ininya, gayanya gimana nih? Bunda Nurul deh yang nentuin. Gayanya gimana? Gimana ininya? Gayanya gimana Bunda Nurul? Gimana gayanya? Cuan kali ya, gini ya. Nah, gini nih. Oke, siap. Sekali lagi nih, sekali lagi. Biar ada 2 postingan nanti. Saya hitung. Kayaknya gini aja deh. Oh, gini aja. Oke, saya ngikutin dah. Sini. Oke, gini. Aduh, tapi saya malu. Kayak begini. Oke, siap. Sekali-sekali Kak Doni. Iya, bener sih ya. Yang paling imut ya. Yang paling imut. Oke, setan gini. Nah, setan ini. Siap, saya hitung mundur. 3 ya. 3, 2, 1. Ditahan senyumnya. Oke, siap. Ini saya save Mau dulu. lagi. Oke, wait. Oke, alhamdulillah nggak kerasa nih 1,5 jam nih. Dari jam setengah 8 sampai jam 9. Walaupun kita hanya sharing-sharing, semoga kita dapat insight baru, dapat ilmu-ilmu baru dari Bunda Nurul dan juga dari saya pribadi buat teman-teman yaitu kita selalu info ke teman-teman jangan pernah malu untuk bertanya ke tim Toko Rame. Hal apapun dari misalkan aduh saya belum ngerti Mas Doni gimana caranya itu silakan tanya ke kita. Oke, saya serahkan ke Mas Dika untuk ditutup. Silakan Mas Dika. Oke. Oke, terima kasih Mas Doni selaku hostnya dan Bu Bunda Nurul. Terima kasih udah menjadi bintang tamu kita, udah nyempetin waktunya juga. Terus juga terima kasih juga nih teman-teman yang udah nyempetin waktunya semuanya hadir di acara kita di minggu ini Community Talk. Cuma mau info terakhir yang tadi dapat reward itu jangan lupa ya untuk ngeklaim, untuk chat adminnya, ramaikan adminnya. Oke, mungkin sampai sini aja. Kita mungkin sampai 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 Kita sini aja akhiri. acara Komik Talk hari ini. Dilanjut lagi nanti minggu depan. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, sampai ketemu di minggu depan, hari Rabu depan teman-teman dengan bintang tamunya masih rahasia. Oke, sekali lagi terima kasih Bunda Nurul buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Yang Assalamualaikum. buat dapat voucher jangan lupa diklaim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.